Oh iya ini ya. Oke, mana udah direkam teh? Bisa record? Ya, kan? Oke, halo semuanya. Di sini saya bahasa Indonesia kan ya? Oke. Ya selamat kembali ke kelas isu sosial budaya ya. Maaf lahir batin sekali lagi. Semoga kalian sudah refresh habis mudik. Udah mudik kan ya? Enggak mudik. Oke. Jadi kita mulai lagi ya. Semoga bisa fokus lagi walaupun sudah jeda kemarin, walaupun besok long weekend lagi ya. Dan mungkin seterusnya mungkin Jumat kita se-WFH. Nggak tahu sih saya sih. WFH tiap Jumat. Berarti long weekend tiap tiap minggu ya. Ya semoga tidak menurunkan produktivitas kita aja. Karena sebenarnya ada beberapa kuliah tamu yang juga sebenarnya salah satu kuliah kita nantinya yang saya pernah bilang ya akan ada kuliah tamu dari perusahaan Canberra University yang itu dibuat untuk kita di Kamis sore, kemudian ada satu kuliah lagi Jumat pagi gitu. Jadi hopefully kita tetap bisa melaksanakan itu dan saya akan invite kalian juga untuk ikut kuliah hari keduanya karena itu pasti eh, beneficial sih saya percaya untuk kalian. Ini yang sudah muat-muat, aman? Mbak aman? Oh, masih mulai sesi ya, bisa kayaknya sudah gue untuk gimana nih, Mas? Oke, jadi hari ini kita akan bicara tentang apa? Oke, nah jadi ini mungkin bahasan yang membutuhkan banyak diskusi. Jadi as usual, I expect you to give your opinion buat nanti diskusi kita. Kalau yang kemarin tentang apa? Ingat ya yang terakhir kita cultural translation. Jadi kita kemarin bicara tentang culture ya. Sekarang di blog ini kita akan bicara tentang politik. Politik dalam arsitektur. Jadi tolong dibiasakan ya kita bicara jadi definition ya. Nanti kita akan fokus pada identitas gitu. Karena sebenarnya politik dalam arsitektur itu luas. Tapi sebenarnya banyak manifestasinya adalah pada bahasa-bahasa penerjemahan identitas. Oke, mungkin kita akan bicara dulu. Identitas itu apa sih? Pembeda dari yang lain. Apa yang dibedakan? Apa yang menjadi plus pembedanya? Kalau misalnya kamu bilang, soalnya sama naik sepeda, ada yang diperbandingkan, kan ya? Jadi ada traits-nya. Kalau kamu bilang, kamu sama kamu beda, tapi tidak menyebutkan apa kriteria pembedanya, orang jadi nggak bisa membandingkan. Paham ya? Apel dan pisang beda. Bedanya kayak apa? Kamu harus bisa menjelaskan traits-nya, warnanya, eh, kemudian apa rasanya, bentuknya, ukurannya. Tanpa itu kalian akan susah bilang bahwa satu itu berbeda dengan yang lain. Ya, oke. Nah, jadi eh beda kita di sini itu kalau misalnya kalian lihat KTP ya, apa aja itu isinya? Terus banyak ya status, paling keras status. Kayaknya udah pengen jadi buruh mengganti status ya. Tapi itu adalah itu adalah traits-traits yang membuat kita berbeda dari yang lain. Tetapi dalam KTP itu juga ada yang menarik dalam identitas. Itu membedakan. Tapi ada yang menyamakan. Maksudnya paham, Bu? Eh, apa ya ngomongnya? Misalnya eh, kelas ini, kelas ini tuh eh, sama dalam artian kamu tiba-tiba menjadi merasa satu komunitas. Karena kalian memiliki kesamaan. Apa? Kuliah di ITB, satu angkatan, satu himpunan. Tetapi itu menjadi pembeda dengan yang lain. Jadi identitas itu ada faktor penyama
dalam satu grupnya dan pembeda dengan grup lain. Nah, kalau di hmm, KTP tadi, pembedanya dengan yang lain, contoh. Nama itu, oke. Itu maksudnya yang binding, sorry. Yang menyamakan kalian. Orang Indonesia. Kop ITB, Kop RI itu, dengan semua itu yang itu membuat kalian binding. Beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi ada dua paradoks dalam identitas itu ya. Paradoks itu artinya dua hal yang sebenarnya bertentangan, tapi dia jalan bersamaan gitu. Yaitu pembeda dan juga penyama ya. Identity. Ya, jadi kalau dari arti ya memang the same. Jadi identitas mencari kesamaan, the sense of sameness. Kamu memiliki identitas satu kelas ini ada kesamaan yang ingin ditonjolkan secara grup ya. Tetapi tadi highlighting difference dengan kelas lain, dengan angkatan lain. Makanya kalian punya nama, angkatan kalian namanya apa? Hah? Rencana saya. Kerjaan saya. Artinya apa? Oke ya, kami ya gaya ya dengan semua arti itu. Memberi nama karena kalian sedang memberi identitas ke diri kalian ya. Walaupun di angkatan saya nggak pernah tuh ada nama angkatan gitu. Yang Sanskrit apa gitu ya. Oke. Nggak apa, tapi itu adalah kita menyetujui satu nama untuk kalian semua. Proses apa yang terjadi saat itu? Hmm? Bagaimana kamu dilabeli hal yang sama? Prosesnya bagaimana? Gimana? Coba. Ada yang jangan. Ini persyaratannya kalau saya tanya harus ada yang jawab loh. Hah? Kakak? Namanya? Dacin. Jadi gimana coba Dacin dan masuk ya kamu ya? Olivia. Olivia sama Dacin. Jadi gimana ceritanya? Jadi waktu itu kayak pelan kayak orang itu sebenarnya yang paling gambarin apa enggak dari sini saya dulu nama tuh yang kita mau tuh nama sebagai yang menggambarkan saatnya nah, terus waktu itu kayak selesai Akhirnya orang itu kita kayak masing-masing nyebutin sebenarnya angkatan itu kayak gimana dari sekian banyak yang nyebutin tuh keluar yang paling ini tuh semangat dan harapannya semangatnya tuh terus tetap ada. pemilihan kata itu bagaimana? Nyari-nyari. Oke. Jadi tadi ada poin yang di-highlight, adanya diskusi, adanya musyawarah. Karena kenapa? Kalian sedang memberi satu label pada semua. Berarti semua itu harusnya bisa menerima. Ya kan ya? Nah, sekarang karena itulah kalau kita bicara dengan sebagai collective identity, itu kan tadi kan collective identity kalian sebagai satu angkatan ya. Collective identity itu berjenjang. Ada yang tadi dari mungkin grup, dalam angkatan ada geng. Dalam geng mungkin ada subgeng gitu ya. Dari subgeng itu ke geng, ke angkatan, ke mungkin prodi, ke ITB, nanti terus keluar ke satu perumahan, satu area, sampai akhir satu negara. Itu yang namanya kita akhirnya punya istilahnya national identity ya. Nah, kalian membayangkan untuk menentukan satu angkatan orang 100 orang, 101 orang, itu membutuhkan diskusi berapa lama kemarin? 2 minggu, ya kan? Kamu bisa bayangkan kalau kolektivitas ini membesar. Bagaimana cara kalian berdiskusi? Terutama nanti pada level national identity. Kalau bisa diskusi satu Indonesia. Memastikan bahwa proposal identitas yang kalian propose itu diterima oleh satu Indonesia. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu yang menjadi kesulitan dari imposing identity
pada suatu kolektif identitas yang berbeda-beda. Kita harus menemukan satu titik benang merah dari yang Sabang sampai Merauke, itu harus sama-sama merasa memiliki identitas tersebut. Nah, itu yang menjadi challenge. Karena itulah proyek-proyek identitas itu seringkali problematik. Dalam artian banyak sekali pertanyaan, kayak misalnya apa ya, Moms saja misalnya, itu ingin menggambarkan Indonesia dalam artian itu menjadi identitas suatu negara Indonesia. Idenya apa kemarin tuh, Karno? Monas. Tapi ide presidennya apa? Nggak tahu. Hah? Nggak ada tubuhnya, ada platformnya. Menggambarkan, ya enggak. Apa jangan kesana kalau nggak salah. Apa sih, Pak? Setahu saya itu jadi kan Monas ada DPR. DPR itu saya tahu di Davin. Gimana ya? Indonesia kan dilahirin ceritanya. Nah, Indonesia itu pada waktu itu butuh kan ya kayak sistem reproduksi manusia gitu. Jadi kalau DPR itu kayak ibaratnya ibunya kalau Oke. Saya, oke. Oke, apa ya? Di Charles Dieng, Charles Dieng itu punya buku tentang iconic building. Dan salah satu ciri iconic building adalah pemaknaan yang terus berlanjut dan berubah. Itu yang ada yang namanya enigmatic signifier. Jadi kalau saya pernah cerita mungkin apa namanya Sydney Opera House itu dulu dilihat sebagai layar, lama-lama dilihat sebagai turtle, lama-lama ada juga yang bilang sebagai rak piring, jeruk, kulit jeruk. Nah, baru lagi sih bang tadi dengar ya, kulit jeruk. Terus ada lagi turtle making leaf, ada lagi apa? Itu adalah pemaknaan baru ya, seperti tadi gitu ya. Ini adalah pemaknaan baru ya. Eh, ya, interpretasi. Tapi malah itu yang menjadi menarik ya. Itu yang sebenarnya maksudnya apa ya? Bukan sampai bagi dari Monas itu sendiri itu terlepas dari dia adanya si Konevo. Kalau Konevo itu bahkan ibaratnya idenya cuma dari ada bola tenis pecah dibuka terus dia ngambil tidak itu semudah itu ya arsitek itu kadang mendapatkan ini. Tapi kalau eh udah pernah tuh sejarah sayembara Monas, tahu kan? Saya pernah cerita ya. Udah pernah sih nggak cerita ini ya. Jadi akhirnya yang mendesain siapa? Soekarno karena Mama nggak tahu sejarahnya. Belum. Jadi saya ceritain ulang bahwa dulu itu Soekarno ingin membuat suatu monumen untuk identitas Indonesia. Dibukalah sayembara, ada berapa ratus berapa yang mengikuti, tapi karena Soekarno ini juga arsitek, dia nggak suka, dia tidak ada pemenangnya. Terus akhirnya karena dia nggak puas, dia coba sayembara lagi beberapa tahun kemudian. Disayembarakan lagi, ternyata tidak ada juara satunya. Karena nggak ada yang bisa memuaskan sang arsitek presiden kita itu. At the end of the day apa? Adalah sukses sendiri dan akhirnya diterjemahkan oleh apa rekannya yang arsitek untuk menjadi didetailkan ya. Jadi sebenarnya goresan tangan awalnya adalah goresan tangan Soekarno. Dan artinya dengan Mbak Mbak Siva tadi benar, tidaknya adalah reproduksi. Tapi bukan nggak ada kaitannya dengan konvo ya, konvo sebelum. Jadi kamu tahu konsep lingga yoni? Lingga adalah laki-laki, yoni adalah, nah kalau yang nggak tahu googling ya.
Tapi itu adalah konsep yang sebenarnya sangat apa ya, Sanskrit dan Jawa gitu loh. Bahkan di Jawa itu ada candi yang isinya tuh lingga yoni semua. Pernah tahu? Jadi semua lambang pikirannya itu lingga yoni dan rahim dan apa semua tentang candi tentang reproduksi. Ada di Solo sana dikit menuju Karanganyar. Nah, ide itu apa namanya diambil oleh Soekarno menandakan kesuburan prosperity yang artinya lingganya adalah menaranya, yoninya adalah platformnya gitu. Paham? Paham ya? Nah, jadi kalau emang inspirasi, kan jangan literal ya. Kalau lingga yoni diliteralkan, jangan jadi benar saya jangan. Nah, jadi bahkan sebelah lingga yoni bisa menjadi suatu bentukan artistik yang indah gitu ya. Jadi, nah sekarang kita kembali ke diskusi tentang kayak national identity. Bagaimana ide lingga yoni itu bisa diterapkan sebagai identitas bagi seluruh Indonesia. Pastinya ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ya kan? Tapi at the end of the day, itulah yang dibuat, right? Akhirnya di sini ada power yang bicara. Karena itulah ketika identity levelnya sudah sangat luas, pasti ada power yang bekerja untuk imposing itu. Karena sudah tidak mungkin lagi kita menanyai satu persatu seperti tadi angkatan ini meminta persetujuan ya. Oke. Dan time to change ya tadi yang pemaknaan itu bisa tidak stable ya. Jadi pertanyaan saya itu siapa saya atau who I am, who I think I am, who people think I am itu mungkin akan berbeda walaupun objeknya yang dibicarakan adalah satu orang yang sama gitu ya, itu kamu gitu. Nah, kita sedikit bicara tentang teori nggak apa-apa ya, supaya kalian agak melek-melek teori sedikit ya. Pada diskusi identitas, ada dua kubu yang sangat kuat. Ya, satu adalah Martin Heidegger, identity as being. Nanti lawannya adalah, kita akan bahas selanjutnya dulu, identity as becoming. Nah, identity as being itu berarti dia ada suatu sane being, core-nya, DNA-nya istilahnya. Yang walaupun sane ini tuh kemudian berproses berproses dan berkembang, tetapi masih ada inti core sane itu yang being itu masih ada. Gitu. Ini menjadi berbeda dengan kalau kalian mau kalian bisa baca ya karena nanti akan ada tugas tentang ini. Mungkin saya tidak mau menjelaskan semuanya, tapi poin-poinnya hanya bahwa kemudian identitas sebagai being itu di-challenge sama seorang namanya Gilles Deleuze. Deleuze ini bilang identity itu adalah suatu becoming, bukan being. Karena kalau buat dia, being itu artinya stable. Kayak ada core inti. Nah, dia menolak itu. Dia bilang identity itu seperti rhizome. Rhizome, nanti mungkin kita lihat gambarnya, itu artinya semua itu bercabang kemana-mana dan tidak berinti. Gitu. Ketika misalnya Suna ada di sini, belajar ini, identitasnya tuh sudah, pengetahuan sudah berbeda. Dia berteman dengan Dacin berbeda lagi. Dia sudah masuk di ITB berbeda. Nanti kalau dia di tingkat kelas PA, dia prosi, jangan ya. Dia berbeda lagi dianya. Dia bisa bounce back, dia bisa selesai, dia bisa kerja, dia berbeda lagi. Jadi setiap segmen kehidupan itu adalah suatu identitas yang berbeda bagi seseorang. Nah, kalau yang tadi si being itu masih ada esensi sun di situ. Tapi kalau Deleuze bilangnya ya Suna ini sudah sangat apa ya namanya bertransformasi menjadi the new Suna gitu. Ya, itu yang akhirnya membedakan. Nah, dalam kata kuncinya yang biasa digunakan untuk becoming ini adalah rhizomatic ya, assemblage. Artinya kalian itu adalah identitas kalian itu adalah gabungan dari faktor-faktor luar juga.
Kayak kamu tiba-tiba merasa jumawa karena kalian adalah anak ITB. Berarti ada faktor ke ITB-an itu masuk dan transformasi menjadi bagian dari identitas kalian, gitu ya. Itu yang namanya assemblage. Nah, ini contoh dari, ya ini cuma representasi ya, dari rhizome itu, bahwa rhizome itu terus berkembang dan yang pasti tidak berinti. Kalau kita lihat non-hierarchical, decentralized, interconnected, fragmented, flexible, fluid of idea ya, fluid idea of identity. Jadi identity itu berkembang. Unlike tree kalau yang tadi itu lebih ke apa? Tree ya kalau yang being. Kalau yang ini tuh has no beginning, has no end, grow unpredictably, decentralized ya, multiple pathway, hyperconnected, hal-hal yang memang chaos. Identity itu adalah suatu yang chaotic. Nah, tadi yang saya bilang, highlightnya juga sandwich bahwa ini adalah gabungan dari semua komponen yang akhirnya menyatu ke kita. Dan penyatuan ini bisa temporal, bisa tidak. Kayak kamu bangga jadi anak ITB, tiba-tiba nggak sembuh, kamu hilang. Identity sebagai anak ITB menjadi hilang tiba-tiba gitu ya. Akhirnya identity hanya bisa direpresentasikan di saat itu. Misalnya, Dajin dulu pernah kecil gitu ya. Dajin dulu pernah kecil. Sekarang sudah besar. Ya. Identitas dia, dan saya tanya, mau kamu saya representasikan identitas kamu ketika kamu masih 8 tahun? Untuk kamu yang saat ini? Nggak mau. Ya. Sebagaimana besok kamu tua ubanan, mau saya identitaskan kamu dengan identitas kamu 10 tahun mendatang? Nggak mau. Karena the real you is now. Kalau menurut si ini, ya. The real you kamu sekarang tuh adalah yang detik ini gitu. Mungkin setelah keluar dari ruangan ini juga sudah berubah gitu ya. Nah, jadi ada temporality ya dari assemblage ini. Oke, tapi bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, kalau saya sendiri, nggak tahu kalau Kak Rebecca ya. Kalau saya sendiri lebih cenderung ke delusian. Nah, kita bilangnya itu delusian. Heideggerian, delusian gitu ya. Jadi kalian udah familiar ya. Jadi besok kalau argumen menyebut nama-nama dua itu ya udah paling top. Karena biasanya anak kampus itu jadi dulu karena nggak pernah belajar filosofi gitu ya. Oke, jadi biasanya saya itu melihat identitas sebagai delusian dalam artian identitas itu bisa changing gitu karena itulah biasanya orang-orang delusian itu lebih yang ya udah nggak apa-apa. Oh kamu baju kuning nggak udah ya nggak apa-apa. Dulu siapa ada kakak kelas yang pakai sarung kalau ke kampus? Hah? No, ya udah nggak apa-apa. Itu identitas yang saat itu ya lihat aja. Ada juga kan yang enggak ini adalah ITB gini gini gini. Kalau menurut saya ya identitas saat itu ya, ada juga kan sarungan keluar kerja di misalnya Hepta kan nggak juga ya. Nanti dia pasti akan berubah menyesuaikan dengan sekitarnya. Jadi mungkin jadi lebih lebih permisif gitu maksudnya ya sudah biarin gitu ya. Kayak kakak kelas kalian yang rambutnya merah gitu ya udah biarin. Saya dulu pernah punya anak TA itu terus bulan sekali ganti warna rambut. Tahu Maria nggak? Nggak kenal. Maria Helena. Dia kan biru, besok pink, besok hijau, besok apa. Mungkin ya, itu identitasnya ya nggak apa-apa, biarin aja. Gitu kan ya. Kita tidak ada urusan dengan semua itu. Karena itulah identitas yang ingin disampaikan. Oke, jadi ada pengertian identity as flux ya. Jadi ini adalah ancient Greek filosofi. Coba baca ini. Siapa bisa bantu saya baca? Yang saya bold. Ya, No man ever steps in the same river twice. For it's not the same river and it's not the same man. oke. Artinya kira-kira apa? Semuanya berubah. Semuanya berubah. Coba jelaskan. Apanya yang berubah? Kalau dari pengertian ini. Contoh kalau dari river. River kamu step. Di airnya juga udah berubah. Dari ke saya dari gila. Beda gitu ya.
terus orangnya juga udah berumur. Saya dia menginjak itu 2 detik kemudian dia udah 2 detik lebih tua. Exactly. Exactly. Ya. Jadi, filosofi yang bahwa tidak ada yang sama di dunia ini. Mau kamu stuck dari reference ini, kamu stuck, kamu angkat. Ketika kamu stuck, kamu dan kamu angkat, kamu sudah 1 detik lebih tua. Burung sudah lewat, ikan sudah lewat. Itu semua sudah tidak ada yang sama lagi. Nah, disitulah pemahaman mengenai apa itu identity as flux ya. Nah, makanya dibilang stability is an illusion ya. All things are in flux. The only thing that constant is change ya. Itu mungkin dapat dipahami ya bahwa ada yang berpikir seperti itu. Kenapa kita perlu pelajari ini? Karena pemahaman ini akan leading ke pengetahuan kita atau pemahaman kita tentang bagaimana merespon. Ketika kamu misalnya jadi arsitek, tolong bikinkan gerbang Jawa Barat yang menunjukkan identitas Jawa Barat. Disitulah kalian akan di-challenge. Bagaimana sih kalian melihat identitas ini? Kalian tuh melihat di negerian, Rusian, terus kalian akan mengkaji apa dalam hal-hal seperti itu, ya. Nah, karena adanya kesulitan dari penerjemahan identitas, akhirnya kadang identitas itu dibuat. Ya, karena kayak misalnya IKN sebagai ibu kota Indonesia, ini adalah representasi Indonesia. Really gitu kan ya. Kita akan selalu bilang, really bisakah apakah saya bisa relate terwakili oleh adanya IKN misalnya. Itu Monas. Atau apa ya, di gedung sate, identitas Bandung. Apakah kita orang Bandung semua terwakili dengan itu? Itu semua akhirnya menjadi pertanyaan. Tapi akhirnya karena ketidakjelasan, karena kekeosan ini, maka perlu ada interpretasi dan biasanya interpretasi pemimpin atau people and power yang akhirnya digunakan. Makanya Monas itu adalah interpretasinya siapa? Soekarno. Soekarno. Karena dia presiden ya. Kalau Faisal dulu presiden ya, jadinya gimana Faisal? Kamu kenapa yang bikin terjadi? Wah, parah kamu ya nyebut-nyebut MBG dosa. Luar biasa pada sebelum pemimpin. Kalau saya yang dulu jadi presiden bukan Jokowi, mungkin IKN nggak akan ada. Ya kan? Nah, saya menolak atasnya. Tapi akhirnya memang nggak jelas tadi gitu. Tapi pasti akhirnya identitas itu sangat dekat dengan power. Siapa in power, itulah yang menentukan. Jadi ketika kalian melihat, ya ini adalah identitas mana? Sumatera Barat. Ya kan atau oh ya udah bangunan ini dari Sumatera Barat karena imposition dari seseorang pasti yang punya power. Pasti nggak ada itu. Ya kalau 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 apa namanya mereka itu membutuhkan suatu apa ya istilahnya kenapa 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 Soekarno membutuhkan suatu identitas itu karena dia membutuhkan satu untuk membinding sesuatu yang bisa direlate sebenarnya karena saat itu konteksnya Soekarno sedang menghadapi pecahan. Kalau kalian tahu di awal-awal penjajahan di awal-awal kemerdekaan itu kan banyak sekali negara apa bagian negara-negara yang tes ya kan ada PRRI atau apa ya banyak sekali kayaknya di Sumatera Barat juga ada itu pemberontakan jadinya eh, selalu ada satu item yang akhirnya bisa di reverse akan ini adalah milik bersama seperti halnya proyeknya Soeharto tuh bikin TMII ya kan kemudian highlight semua di TMI itu seakan untuk dia kan membuat anjungan-anjungan ya tujuannya adalah biar kamu tuh bagian dari kita loh, kamu bagian dari kita, jadi kamu jangan protes. Kita tuh jadi satu area. Tapi pernah nggak menyadari ada problematika yang cukup panas saat ada pembuatan anjungan-anjungan itu? Kalau kamu sadari di anjungan, udah pernah ke TMI semuanya? Angkat tangan yang belum? Belum. Nanti kapan-kapan ya, TMI yang di sini Mbak ya. Kalian harus ke TMI dan melihat. Ada anjungan itu dibagi per provinsi.
Betul ya? Jadi ada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Dan yang nah, di anjungan itu isinya apa aja? Rumah adat, lagi alat musik tradisional, pakaian tradisional, hal-hal yang seperti itu, ya. Sekarang saya tanya, dalam satu anjungan ada satu representasi provinsi. Memang di satu provinsi hanya ada satu suku? Enggak. Kalau di dalam satu provinsi itu ada 5 suku besar, suku mana yang harus ditampilkan di TMI? Itu pernah menjadi masalah. Apalagi labelnya yang dibilang oleh Soeharto saat itu, ini adalah display dari puncak-puncak kebudayaan Indonesia. Ya, narasinya seakan baik ketika turis datang, wah ini adalah puncak budaya Indonesia, saya bisa melihat ini. Ini betapa problematiknya dalam menentukan siapa puncak dari budaya di situ. Bali itu pernah sampai pernah mas, cuma bilang puncak Bali itu yang mana? Karena Bali Selatan, Bali Tengah, Bali Utara. Yang selatan rumahnya kayak gimana? Yang tengah rumahnya bambu, yang utara rumahnya. Saya nggak harus ditampilkan yang mana. Akhirnya mereka bersih-tegang. Nah, setelah ketika itu adalah apa ya? Berarti kan ada suatu flattening identitas Bali menjadi single identity. Padahal realnya itu banyak. Dan yang tadi bicara mungkin baru suku besar, bukan kecilnya. Orang yang tidak terasosiasi pada suku dimanapun. Itu adalah problematika yang kita harus pahami. Bahwa ketika kita mengakui ini saya mendesain ini identitas Indonesia, ini identitas Jawa Barat, kalian harus tahu bahwa pasti ada yang tereksklud di situ. Jadi jangan apa ya? Ya kalau memang akhirnya itu proyek dan harus dilakukan, ya lakukan tapi dengan kesadaran bahwa I know that this might not represent the whole community, tapi this is my best exercise untuk mewakili area tersebut, gitu ya. Nah, jadi kembali ke sini ada kalau si niche ini bilangnya gimana Mbak Rebecca? Niche. Niche. Saya pasti bisa ya nggak sama nama-nama ini. Oke. Frederick Nietzsche ini dia bilang any interpretation itu problematic ya. As it based on certain values and morality that are not applied to every human being. Karena ketika kamu melihat suatu identitas misalnya gini, itu mungkin pernah bicara ya, tentang India, ya. Hai, India makan pakai tangan muluk, jualan es di kobong, ya, ya kan? Buat Hai, it's nah, sekian dari budaya, gitu ya. Itu tapi ketika mungkin siapa Faisal yang ngeliat, jadinya nggak mau dia minum gitu karena adanya perbedaan budaya. Sehingga identitas itu berbeda. Nah, jadinya kita harus sadar bahwa ini tadi tidak semua identitas itu problematik, pasti subjektif. Pasti ada subjektivitas yang masuk ya. Coba tolong bacakan yang cermin miring, siapa yang bisa bantu? Siapa? Ayi, coba-coba. Oh, berarti ya Ayi. Tambah deh. Jadi fenomena tidak ada fenomena. Sebenarnya adalah interpretasi dari fenomena. Kita sudah pernah bicara. Fenomena PKL. Itu kalau ini, orang ini, dan mungkin termasuk saya juga, itu tidak ada single truth. Tidak ada single truth. Yang ada adalah relative truth. Ya. Dan
akhirnya relative truth itu PKL, fenomena PKL menurut kamu beda semua. Yang benar yang mana? Gitu. Nggak tahu yang mana. Karena memang tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada seperti hal yang saya bilang gajah-gajah itu ya. Itu tidak ada kebenaran yang mutlak akhirnya. Akhirnya semua itu based on perception, subjectivity, dan argumen. Argumennya tentunya berdasarkan apa kalian menilai itu salah? Berdasarkan apa kalian menilai itu benar? Gitu ya. Nah, jadinya karena dia bilang there are no facts, only interpretation ini. Tidak ada yang namanya kebenaran hakiki, tidak ada yang benarnya kenyataan. Yang ada adalah interpretasi dari kenyataan. Sehingga kalau kalian memahami ini, kalian akan bisa lebih berusaha memahami pemahaman orang, mungkin menyalahkan. Biasanya orang Indonesia tuh, "Dat ini salah, pokoknya nuding salah, salah, salah," padahal belum tentu dia salah. Ya, kan kami misalnya, kalian tahu kalau saya KPK kan ya? KPK apa kepanjangannya? Tahu? Hah? Kau, apa? Apa? Apa ya? Salah. Iya, oke, mungkin yang belum tahu ya, saya namanya KPK ITB. KPK itulah pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, itu gue itu. Kalau kalian lihat, banyak sekali kasus viral mengenai kekerasan. Ya, kemudian semua supporter atau orang di sekitar pasti akan hukum selanjutnya, keluarkan. Ya, oh, gitu kan. Tapi kami di tim itu tidak kemudian serta-merta apa ya, langsung judging gitu. Karena kita harus melihat dari perspektif dia. Alasan kenapa dia melakukan. Banyak akhirnya kejahatan-kejahatan atau misalnya permasalahan kekerasan ini yang hadir itu karena pertama, ternyata dia adalah korban sebelumnya. Yang akhirnya dia memiliki trauma yang terinflux menjadi seperti itu. Apakah dia salah? Dia tidak salah. Tapi apakah kita bisa mengerti kenapa dia melakukan itu? Kita jadi bisa memahami kondisinya. Ya kan ya? Sehingga dalam memberikan konsekuensi kita bisa menaruh keadilan itu di mana. Gitu. Ada juga orang yang melakukan kejahatan karena dipaksa. Jadi ada pernah orang menyebarkan foto agak gimana tentang temennya, ternyata dia itu diteror. Dia masuk ke sebuah grup dan dia diteror di semua medsos dia, termasuk WA dia, dan untuk akhirnya dia sendiri sudah kalut dan sudah nggak bisa berhenti karena sudah dibunuh, ganti akun lagi. Akhirnya dia lakukan. Begitu dia lakukan, di capture orang itu, diviralkan. Dalam keadaan seperti itu, dia adalah juga korban, ya kan ya. Jadi kita bisa memahami salah melakukannya, tetapi ada alasan yang kita bisa pahami sehingga kita bisa berlaku lebih adil. Nah, itu bisa dilakukan ketika kalian itu paham bahwa ada tadi tidak itu kebenaran, sehingga kita tuh yang ini namanya kalau dalam orang-orang konstruktivis itu ada yang namanya suspend judgment. Ini sangat penting, suspend judgment. Jadi jangan langsung sekarang pokoknya tanpa kita mendengar sebenarnya apa sih cerita utuhnya. Nah, pentingnya cerita utuhnya ini adalah untuk merangkai semua, kamu tahu tidak ada single kebenaran gitu. Jadi kita membutuhkan semua puzzle dirangkai untuk bisa melihat the bigger picture, ya. Jadi kalian biasakan suspend judgment pada hal-hal yang kita dealing dengan isu sosial, budaya, politik, kemasyarakatan, ya. Oke. Mungkin kita baca, there are no pure facts, only interpretation. Many interpretation operates as useful illusion, ya. Not merely false, but strategically functional. Nah, apa yang dimaksud functional? Tadi saya bilang bahwa identitas itu selected, curated. Selected dari siapa yang in power. Nah, akan diambil yang paling beneficial. Ya, yang paling beneficial menguntungkan untuk daerah tersebut. Kalau dibanding apa ya?
identitasnya. Ya, misalnya kreatif misalnya. Itu kan sebuah branding yang akhirnya menjadi branding, tapi itu adalah sebuah identitas yang diciptakan. Bandung Kota Kreatif. Itu kreatif benar? Ya nggak tahu ya. Kita juga tidak melihat adanya signifikan difference gitu. Tapi itu yang namanya deceptive interpretation. Jadi kita membuat suatu labeling dari identity itu yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan apa keadaan, tapi bisa untuk sesuatu hal yang lebih produktif atau beneficial kepada area tersebut. Ya, oke. Contohnya tadi yang sudah kita bahas ya, dalam arsitektur city branding itu menjadi satu hal yang sangat kuat. City branding apa lagi yang kalian pernah dengar? Kota kembang. Kalau nggak harus Bandung di Indonesia. Kota pelajar tuh mana? Jogja. Kota hujan mana? Ya, memang curah hujannya jauh lebih besar di antara dibandingkan kota lain di Jawa. Gimana ya? Kita memang lain tidak pernah itu kan? Wah, kamu kok kota hujan? Kita cek curah hujan bulan ini dibandingkan Bandung, Jakarta. Tapi karena itu adalah wajah, make up-nya gitu. Make up yang kita lihat, oh ya udah kita sering kali telan begitu saja. Apa lagi? Hah? Forest City. Smart. Apa itu? Kalau dia tahu, semua nggak ngerti. Smart Forest City, IPN ya. Smartnya kayak gimana ya sebenarnya ya? Forest City oke, dengan dikelilingin mereka smartnya kayak gimana? Itu smart. Itu pasti bahwa branding itu bisa deceptif ya. Apakah iya benar smart? Kita ukur dengan apa? IQ? Ya nggak bisa ya, gitu ya. Tapi eh, itu akan menjadi highlight pada event, menjadikan promosi ya. Dan again, ini kemudian kita lihat ada obscuring, congestion and inequality. Obscuring itu artinya dia menutupi kota kembang-kembang gitu ya, cantik-cantik gitu. Padahal juga mungkin ada yang nggak cantik gitu ya. Ya udah, tutup aja gitu. Mungkin ada Bandung sebagai apa ya? Ya, kota kota kreatif gitu. Padahal mungkin juga ada ekonomi kreatif yang mungkin masih belum ini. Jadi itu tuh untuk menutupi misalnya permasalahan seperti kemacetan, banjir dan lain-lain ya. Kemudian master plan rendering. Ini ngaku siapa yang sering membuat rendering terus sekitarnya tuh dibagus-bagusin seakan-akan banyak pohon gitu ya. Ada salah di situ kampung kota, bukan ada pohonnya sama sekali. Iya, sebenarnya. Kalian lakukan itu, coba sekarang tanyakan dengan diri kalian sendiri. Biar cepet apa lagi? Biar bagus. Biar bagus. Padahal kamu tahu sendiri kenyataannya nggak kayak gitu. Kamu lagi ada di suatu kota padat perumahan. Kotanya perumahan itu punya taman 3x3 di depan sebelahnya kapot itu aja di keramik atau enggak gitu buat jemur pakaian buat apa pokoknya mana kagak ada tapi begitu kalian merender dari klien renovasi wah kayak Elsa itu ya tapi aku ini buat tapi itu deceptif ya itu sebenarnya kayak menipu gitu loh menipu dengan tujuan supaya ini terlihat lebih bagus ya jadi itu bukti bahwa identity itu created dan curated ya dan heritage storytelling. Oke, kita bisa pas. Karena itulah need critical thinking untuk interpret ya. Jadi kalian harus bertanya siapa yang menginterpretasikan, sedang menginterpretasikan untuk siapa dan siapa yang tertutupi dengan adanya identitas ini. Itu penting gitu ya. Supaya kita tidak menjadi utopianis gitu. Utopian itu artinya apa sih? Yang ideal, kayaknya perfect gitu. Ya kota yang ideal, ada orang-orang kayak kemarin kita cerita tentang Putrajaya, kota yang ideal itu adalah yang dunia megah, jalannya lebar.
Itu kalau kita hanya melihat itu, sekarang kita YouTube-nya lah, terus siapa yang nanti jadi koki, yang jadi Gojek, yang jadi apa, tinggalnya di mana, itu akhirnya menjadi terlupakan, tertutupi. Nah, kita harus cukup kritis untuk bisa melihat what's beyond, what meets the eye, ya. Apa yang dibalik apa yang terlihat. Kemudian distinguish the life function of an interpretation, ya. Does it build civic pride, attract investment? Kalian tahu tujuannya apa? Kayak misalnya dulu Jokowi punya agenda arsitektur Nusantara. Kalian tahu? Nggak tahu. 2016 kalian mau berapa? Swings. 10. Swings. Ya Allah, siapa deh? Ya, mampus gitu lagi kan harus harus ada yang seperti itu. Ya Allah, oke. Eh, hah? Dan gini, Jokowi itu sempat sebelum COVID ya, Jokowi itu sempat membuat branding arsitektur Nusantara. Nah, arsitektur Nusantara itu dibilang pokoknya ada narasi fear mongering. Ada yang namanya fear mongering ya. Itu di suatu politik, politik fear mongering adalah politik menjual ketakutan. Seperti misalnya kalau di Jakarta, apa fear mongeringnya? Banjir, tenggelam. Apa itu adalah fear mongering. Jadi, tapi sebenarnya untuk melegalkan apa? Bangun giant seawall, dibuat reklamasi dan lainnya. Jadi ada fear mongering menakuti untuk melancarkan suatu agenda lain yang apa ya, yang terjustifikasi karena ada ketakutan itu. Nah, di zaman Jokowi dulu ada selalu banyak narasi kebudayaan kita tuh kalau bukan kita siapa lagi yang ini, budaya kita tuh dicuri, budaya kita tuh diapa, itu ada sesuatu yang terus digaungkan. Nah, sehingga ada muncul seperti apa ya, jiwa pahlawan kita untuk melindungi culture kita. Saat itu memang reok Ponorogo pernah diklaim Malaysia, kemudian rendang apa pokoknya banyak banget lah ya, kita sama tetangga kita itu bergesekan. Dan itu dijadikan amunisi untuk masuknya narasi-narasi kebudayaan menjadi identitas Indonesia. Dan itu masuk ke dalam arsitektur. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit. Nah, jadi saya mau cerita apa ya? Kok saya jadi lupa? Arsitektur Nusantara, terus apanya? Astagfirullahaladzim. Apa ya? Nah, maaf ya, loading. Terus kemudian pemerintah membuat suatu sayembara arsitektur Nusantara. Dan itu mendapat rekor muri karena itu adalah apa namanya, sayembara arsitektur dengan peserta terbanyak dalam sejarah Indonesia. Karena hadiahnya 1 miliar, gede banget. Ya. Nah, terus, teman-teman saya saat itu arsitek-arsitek muda banyak yang ikut. Dan mereka mengidekan ide-ide untuk rumah wisata kalau misalnya, atau rumah budaya kalau misalnya. Dan ada di 10 area yang saat itu diproyekkan untuk menjadi New Bali. Ten New Bali pernah dengar? Pernah ya, mungkin udah pernah. Ten New Bali. Dan di situ pada waktu percakapan itu kayak mereka tuh sedang helping the country untuk bisa menyelamatkan budaya Indonesia gini-gini. Padahal sebenarnya kalau ditelisik, yang namanya sayembara di Nusantara itu adalah untuk melegalkan pendidikan ini. Karena saat itu Indonesia sedang mencari lahan baru untuk pendapatan nasional, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bilang bahwa Indonesia menuju eh, pariwisata menjadi sumber pendapatan terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi mereka tuh ada niatan untuk menaikkan itu, tapi dia membuat narasi kebudayaan sehingga orang-orang sebenarnya motivasinya bukan menjaga kebudayaan, tapi menaikkan ekonomi. Kalau orang itu tidak waspada atau tidak kritis, mereka akan ikut aja. Tinggal, oh, pemerintah ini sedang menjaga budaya kita. Tapi kalau orang bisa kritis, kita bisa melihat pemerintah yang sama melakukan hal yang berbeda. Orang-orang itu menyembarakan New Bali dengan rumah budayanya untuk bilangnya ini ya, untuk menjaga budaya. Tapi di sisi lain di Kalimantan, hutan adat ditebang untuk sawit. Sesuatu yang sudah beresensi budaya dihilangkan.
rumah-rumah adat diganti untuk produksi. Nah, jadi kita bisa melihat apa ya paradoksnya ya, sehingga kita bisa merasa bahwa apa iya sih mereka tuh sedang menjaga budaya, budaya yang ada pun dibabat. Nah, jika kalian punya pemikiran kritis dan mau mencari, kalian bisa tahu bahwa sebenarnya oh ternyata motifnya sebenarnya bukan budaya. Ini adalah kegiatan ekonomi yang dibungkus dengan narasi budaya dan menggunakan label-label identitas sebagai jalan masuk untuk hal itu. Itu ya. Jadi kalian harus tahu layer of layer dari pemanfaatan narasi identitas ini. Aduh, maaf ya, saya jadi cerita panjang, tapi kira-kira nggak pernah lihat. Dan pas ini selalu ditanya, nggak pernah jawab, nggak pernah ada pertanyaan balik. Di sini harus ada pertanyaan ya. Kalau nggak saya nggak ngajarin kelasnya loh. Kita bicara tentang politik. Oke, politik itu apa sih sebenarnya? Politik itu apa? Apa yang kalian tahu tentang politik? Jelaskan dengan bahasa bayi. Jangan bahasa ini ya. Apa? Nina, silahkan. Ya, paham. Ya, kan? Yang mungkin itu mencakup potensial dengan orang lain supaya tujuan personal bisa tercapai sesuai dengan satu dari Oke, oke. Ada lagi. Thank you, Nina. Jadi ada usaha untuk mencapai tujuan pribadi atau kolektif ya. Tapi dengan cara apa? Itu kan menjadi highlightnya ya. Dengan cara apa kamu mencapai tujuan kamu itu ya. Kalau kita baca di sini ada kata kunci yang sebenarnya cukup berulang, power ya. Tadi yang Nina sebutkan benar, tapi adanya power yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Power itu ada yang direct, perintis, lo lakuin ini sekarang, atau indirect dengan persuasi, dengan rayuan, dengan iming-iming ya, itu juga tetap power. Oke, jadi kalau kita lihat the action or activity concerned with achieving and using power in a control society ya, relationship within a group or organization that allow particular people to have power over others. Ya. Kemudian politik is about who gets what, when, and how. Dan yang terakhir set of activity that are associated with making decision in group are the form of power relation among individuals such as distribution of status or resources. Jadi politik itu nggak ada urusannya dengan yang elektoral, pemilihan. Itu adalah salah satu bentuk saja. Kita di sini juga sedang berpolitik gitu ya. Seperti tadi angkatan kalian menentukan itu juga sedang proses politik. Ya, siapa yang akhirnya bisa bersuara, meyakinkan, jadi dia sedang memiliki power over the other. Ya, oke. Jadi harus dipahami bahwa politik ini ada dalam everyday life ya. Kita ada yang sebut namanya everyday politik. Everyday politik ini tadi karena kita bicara tentang power ya, ada negosiasi, ada authority resources, dan menandakan power dinamik. Misalnya apa? Contohnya dalam sehari-hari. Dalam bertetangga aja, contohnya. Apa? RT RW. Gimana prosesnya contohnya? Pemilihan. Oke, pemilihan. Ini lagi Kak, yang tidak menyangkut tentang elektoral. Keluarga, gimana keluarga? Kemarin. Dan siapa yang biasanya menentukan? Mama. Berarti mama sedang memiliki power of other member of the family. Itu adalah suatu politik. Betul ini. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan negosiasi dan mengambil keputusan. Akhirnya, misalnya kalian mau makan apa? Nih sate, nih bakso, nih apa? Akhirnya, nggak usah, nasi goreng aja. Akhirnya semua harus ikut. Itu berarti sedang ada proses politik di situ ya. Seperti misalnya hak bertetangga. Ada yang suka parkir di depan rumah, yang di situ. Ada yang suka parkir di jalan di situ, bikin macet. Nggak ya, jangan ya. Akhirnya kalian berantem sama tetangga, orang tetangga yang nggak bisa masuk parkiran. Itu kan sebenarnya akhirnya biasanya yang lebih galak itu yang parkir gitu ya. Nah, itu akhirnya sedang ada power friction.
Power yang sini menuntut haknya, power yang sini menuntut menganggap ini haknya. Jadi akhirnya eh, bersinggungan ya. Yang akhirnya creating power dynamic itu tadi. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ini jam berapa? Jam 4. Oke. Kita agak cepat aja. Jadi ini tadi ada ya masuk kalau si Dacin bilang family politik ya. Siapa yang bikin decision gitu. Siapa yang apa namanya bisa menegosiasi dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kalau everyday politik itu operates dalam power negotiation dan resistance. Saya nggak setuju. Itu berarti sedang exercising power ya. Ada yang explicit politics, berarti kayak kamu demo ya, strike, public debates, atau implicit. Ya tadi yang saya bilang ya pasif passive resistance. Udah gue nggak ngebantah, tapi gue juga nggak akan lakuin. Itu adalah passive resistance ya. Oke. Kita dengar Imagine Community? Nggak pernah ya. Nah, bayang apa itu? Oke. Kita bisa kembali lagi ke dalam satu kelas ini gitu ya. Kita sama-sama berada di kalian adalah murid kelas ini 3114 ya. Tapi sebenarnya Mbak yang di ujung sini, siapa? Mbak Nadia. Sama Mbak yang di ujung sana, siapa? Mbak Yosefin. Mbak Nadia dan Mbak Yosefin, kalian mendapat identitas yang sama di sini sebagai mahasiswa kelas ini. Apakah kalian merasa terkonek satu sama lain? Dalam artian, mungkin kalian masih kenal ya. Tapi apakah kalian benar-benar kenal secara personal? Terhubung dalam keluarga? Enggak ya? Terhubung dalam suatu istilahnya kaitan apa yang lain ada nggak? Ya mungkin karena kalian satu studio ya mungkin ya. Atau yang dari Unan lah ya. Mbak Unan siapa salah satu? Mbak siapa? Wina ya. Mbak Wina dengan Mbak Nadia. Mungkin enggak. Ya kenal enggak? Ya kenal tapi ya enggak gitu. Tahu rumahnya di mana? Enggak. Tapi tiba-tiba kalian mendapatkan imposition ke kalian menjadi mahasiswa kelas ini. Ini tuh adalah creating apa yang namanya imagine community. Kamu yang ada di Sabang dengan yang ada di Merauke itu sama-sama orang Indonesia. Tapi apakah mereka saling kenal? Enggak. Apakah mereka saling terhubung? Enggak juga. Belum tentu. Apakah mereka memiliki kesamaan? Belum tentu juga. Tapi kenapa tiba-tiba kalau Indonesia diserang, tiba-tiba ini merosot, ini merosot, ini merosot. Akhirnya semua merasa bahwa kita memiliki hal yang sama. Nah, itu adalah yang namanya imagine. Karena identitas ini dalam imajinasi. Tidak ada realnya. Kalau kamu lihat yang tadi dari Sabang dan Merauke, real koneksinya tuh apa? Nggak ada. Maaf ya. Benar. Anak saya. Hah? Bentar ya, kalau gitu ya. Tunggu malah, harusnya pasti ada sesuatu ini. Ya. Kai, kenapa? Ah, oke. Ya udah ya cari dulu deh. Mami lagi ngajar sayang. Ya, ya udah. Oke. Geraha pos. Ya, oke. Ya, thank you ya. Yo, Assalamualaikum. Ini ada nih.
Hai, Kai, kalau udah dapet Gokar. Kami send ke kamu batalin yang Gojek ya. Oke, ya. Thank you, Haniko. Maaf ya, anak saya telepon udah setengah jam gak dapet Gojek. Udah pesan kali ya, dia ada minta hapus. Terus mami gimana pulang. Jadi saya pesenin Gokar. Jadi udah dapat alhamdulillah. Oke, sekarang ini lah ya, Imagine Community ya. Jadi kalian bisa bisa sense ya bahwa koneksi antar kita itu satu Indonesia itu adalah imagine dalam imajinasi kita. Kenapa bisa terbentuk imajinasi? Karena kita terus didoktrin dari kecil kita belajar, nah iya kita orang Indonesia. Ketika SD, oh ya Indonesia tuh seperti ini, Indonesia sangat kaya, Indonesia ini kita ada bagian dari itu semua. Kalau kita tidak pernah mendapatkan itu, kita mungkin tidak juga merasakan attachment yang begitu kuat dengan Indonesia ini, gitu ya. Jadi Imagine Community itu dibentuk dan diteruskan dari doktrinasi-doktrinasi yang terjadi ulang kali, ya. Ini adalah ide dari seorang Benedict Anderson, ya. Buku ini Bukunya Imagine Community ini adalah salah satu buku yang paling notable untuk anak-anak dalam orang-orang humanities ya. Jadi dia itu bilang bahwa nasionalisme itu semu sebenarnya. Tadi saya bilang itu karena apa namanya? Dia cerita bahwa yang menyebarkan nasionalisme itu pertama dulu koran sih. Makanya Indonesia kan dulu kan kecil-kecil kan, karena dia tidak memiliki koneksi. Tapi begitu ada kata-kata imajinasi tentang Indonesia, tiba-tiba mereka tidak mau lagi diadu domba karena sudah merasa satu gitu ya. Dan salah satu yang paling banyak berperan itu koran, uang ya. Tiba-tiba uang itu menjadi uang Republik Indonesia. Semuanya menggunakan hal yang sama. Bahasa, sebelum ada bahasa Indonesia tuh orang pecah karena merasa ngomongnya Sunda saya Jawa, kita beda. Tapi ketika ada bahasa Indonesia, saya dan kamu menjadi orang Indonesia gitu ya. Oke. Nah, kita harus ingat tadi mungkin meng-highlight yang tadi bahwa collective identity itu political matters, ya, digunakan untuk kepentingan suatu negara, ya, bukan natural kebutuhan kita sebagai individual. Dan inserted by the regime. Jadi ada people in power yang kemudian define identitas dari suatu negara. Dan ada choice of leaders ya, mungkin kita sudah clear itu. Oke. Ada problem ini, one face for all yang tadi kita bicarakan ya, mengimpos satu identitas kepada orang yang sangat heterogen, itu menjadi masalah kadang. Mungkin ini bisa cepat saja bahwa dalam arsitektur ada value dan meaning ya, dan arsitektur ini sering sekali digunakan sebagai identitas, representasi identitas. Ini tadi yang kita bilang ya, bahwa ini tadi apa ya? Idenya apa? Lingganya ini yoninya ya. Bisa clear ya kalau dilihat dari idenya. Tanpa harus being literal ya. Oke, jadi ada dua, representation sama image. Kalau representasi itu adalah apa yang diselect, apa yang dikurasi, apa yang ditampilkan. Seperti tadi city branding itu adalah representasi identitas ya.
Constructed through sign and narrative, selected and negotiated, performative and mutability. Dan arsitek itu sangat pelan dalam membuat ini semua. Kalau kalian lihat identitas Bandung yang tempo dulu itu isinya adalah bangunan-bangunan Braga, ya kan? Bangunan apa lagi? Hotel Savoy Holman, Preanger, yang belum pernah ke sana kalian harus ke sana ya. Gitu. Ada juga hotel apa sih yang sekarang jadi El Royal itu? Sebelahnya tuh nama-namanya. Nama-namanya ada sebenarnya. Tom Hegar itu juga ya. Jadi nggak tahu ya. Tahu kan? Nah jadi itu adalah yang membentuk dan itu pekerjaan arsitek, ya kan? Tapi arsitek itulah yang membentuk face kota lama Bandung gitu. Yang akhirnya menjadi kata-kata Paris Van Java. Kan itu adalah kita tuh Parisnya itu adalah selain mode, bangunannya juga bagus-bagus dan lain-lain. Jadi arsitek kalian ini adalah future identity maker sebenarnya. Dan kalian harus aware soal ini ya. Oke. Dan ingat no neutral mirror ya. It's always view from somewhere. Jadi nggak ada tuh view from nowhere. Duduk sebentar. Gimana caranya? Halo. Halo? Ini cowok kayak baju seragam jilbab warna putih. Kan saya teleponnya ya. Untuk Bapak ada di mana? Di depan cuma macet jadi saya putar lagi nih di dalam. Oh, muter lagi. Jadi Bapak mendingan anak saya nunggu di mana? Di depan aja. Tadi lihat sih anaknya ada tripping nyabutnya Mbak cewek bagaimana Oke, kita nggak tahu. oke coba. Berarti lobby yang ada kurangnya itu ya sebelah Starbucks ya? Di Starbucks-nya Mbak. Oke, di Starbucks-nya banget. Oke. Saya telepon dia dulu. Dulu Pak. Maaf ya. Sebagai ini nggak di hold juga. Halo, Kai, bapaknya udah nyampe, tapi kamu nggak ada, jadi bapaknya mau tinggal lagi. Kamu di mana? Ya udah, kamu standby. Kalau ada mobil yang plat nomor itu langsung di landai dong, ya. Ini bapaknya lagi muter lagi, jadi kamu tunggu di Starbucks-nya aja. Di depan dong, di depan di tingkat yang dekatnya parkiran seberangnya Starbucks itu loh. Kan Starbucks-nya gratis kan? Ya. Jadi di bagian di mana orang bisa lewat drop off-nya itu selesai. Oke? Ya, thank you. Waalaikumsalam. Duh, maaf ya. Oke, kita cepat aja ya kalau gitu ya. Ini adalah identity as a representation. Itu bedanya adalah kalau identity as representation artinya bagaimana city itu dipresent. Ya, tadi kota Tangerang, kota apa. Tapi image itu adalah yang dirasakan oleh publik. Yang benar-benar dirasakan oleh publik. Image, misalnya city brandingnya adalah Bandung kota tua, Bandung kota lama, Paris Van Java. Berarti kan sebenarnya yang di highlight adalah mungkin bangunan-bangunan tua ya. Tapi nyatanya image yang dirasakan masyarakat ketika ke situ dia nggak melihat bangunannya, tapi ngelihat jurik-juriknya, hantu-hantunya, ya kan? Hantu itu adalah saat ini saya sedang melakukan penelitian dan ini ya. Jadi hantu-hantu Asia Afrika itu sekarang yang menjadi foreground. Dan Gedung Merdeka yang dulu menjadi highlight sekarang menjadi background. Ya, jadi ada yang sudah berubah dari bagaimana kita memahami image ini ya, city image ini. Bahwa ternyata kalau kalian lihat Instagram hashtag Braga, hashtag Asia Afrika, itu kalau melihatnya ada foto-foto orang-orang jurik-jurik PKL. Nggak ada lagi mungkin jarang kalian terakhir foto begini sama Savoy Hilman. Di situ tertarik nggak? Oh kan aku nggak tertarik. Tertariknya begini sama jurik-jurik itu. Pocong, Batman ya. Karena sudah berubah gitu. Jadi kita harus memahami juga bahwa image ini juga bergerak gitu ya. Oke, paham ya tapi ya bahwa
image ini adalah apa yang ini kan yang dirasakan. Mungkin ini nanti bisa dilihat sendiri Asia Afrika Street juga yang tadi saya bilang ya. Image-nya adalah itu ya. Ayu udah pernah belum foto sama itu? Atau kamu sudah siap juga? Cukup. Dan saya ya. Oke. Oke ya, ini apa namanya? Bandung lah sebuah publicity ya yang dipandang ini seperti ini gitu. Tapi ternyata banyak juga hal-hal yang image yang dirasakan oleh masyarakat langsung. Street vendor ya juga sama. Mungkin ini pernah tahu image publicity yang dipakai semua ya. Image publicity bahwa ada path, age, district, nodes, dan landmark. Ini yang kemudian membentuk suatu city dan membuat identitas tertentu pada suatu city. Karena kalau kita lihat misalnya bird eye view dari Paris, dari kota Barcelona, dari mana, itu semua berbeda kan. Ada yang berbentuk radial, ada yang grid, ada yang apa, dan itu kan sedang menerapkan ini, dan itu merupakan jadi karakteristik dari kota tersebut ya. Oke, nanti mungkin bisa dibaca ya, path ya tentunya, movement road ya. Kemudian edge itu adalah line of separation or containment, batas ya, boundaries. Kemudian distrik itu ya area ya. Eh, Allahu Akbar. Pak, belum ketemu anak saya. Halo, halo Pak, Ya, belum ketemu anak saya. udah 2 putaran ini Bu. Astaga, kamu bilang nggak ada anak pakai seragam? Ada pakai kaos bayangkara ini. Bukan, bukan, bukan itu. Kok nggak ada lagi? Bapak boleh fotoin nggak? Bapak boleh fotoin Bapak di mana nggak? Ini lagi muter lagi ke Geraha Pos Astaga, di Geraha aduh, di dalam. punten Pak ya. Coba saya telepon lagi ya Pak. Oke, oke. Sukses ya. Terima kasih. You send a picture to me karena bapaknya udah 2 kali go around and you're not there. Did you see any car with that plate? Did you see? No, I asked you. Did you see any car with that plate? Did you see the plate number? Huh? No, no, I asked you. Did you see any car with plate yang tadi kami sudah kirim? Kamu main HP. Ya udah sekarang kamu taruh dari agak keluar di mana posisi kamu, ya. Mami sedang ngajar ini sayang. For God's sake, come on. Udah ya, Mami tunggu. Kamu selfie, kamu selfie. Saya Mami bisa kirim kamu ke bapak drivernya, oke? Oh gosh. Ya ampun, udah jam segini. Kamu pakai baju apa, sayang? Pangsi. Oh, kamu pakai baju pangsi.
Jadi kamu fotoin baju kamu juga sama yang agak selfie agak jauh, jangan muka doang. Ya, hitam ya berarti ya, pakai pengsi hitam ya. Oke, oke. Oh my God, I'm really sorry ya. For the distraction. Oh my God. Oke. Ya nanti juga bisa dibaca ya. Nanti juga bisa dibaca. Mungkin ini adalah eh apa namanya frameworknya. Kalau kalian mentranslate identitas itu ada naratif klaimnya apa, public interface-nya. Nanti perlulah kita bahas ya. Ini juga, ini penting juga ya, function before facade. Jadi kalau sedang mendesain suatu bangunan identitas, jangan hanya fasadnya doang. Jangan hanya estetik doang yang akan ditunjukkan. Tapi ada juga function dan connection to people-nya ya. Co-creation. Jadi artinya, co-creation itu biasanya, ya artinya, mendesain bersama ya. Jadi ada participatory itu lebih di apa namanya dipromot ya. Kemudian evidence base berdasarkan data yang ini bukan hanya sekedar saya maunya begini, tapi memang ada data yang mendukung dan menjustify dari pilihan kita. Reversibility ya, kalau memang ternyata tidak cocok dia harus cukup agile untuk bisa beradaptasi. Dan ini yang terakhir yang mungkin menurut saya sangat penting, avoid tokenism. Tokenism itu apa? Tokenism itu simbolik gitu. Jadi seakan-akan kamu dikasih power, tapi padahal power itu palsu. Jadi sebenarnya apa ya? Kayak dia tuh diwakili, tapi sebenarnya suaranya tidak dengar. Oh nggak maksud saya ya. Terus saya jadi nggak konsen gara-gara anak saya ini. Jadi hanya simbolik gitu misalnya. Jadi misalnya kamu boleh memilih saya, nanti saya akan inikan untuk kepentingan kamu. Kamu sebenarnya tidak ada kepentingan kamu yang saya representasikan. Itu adalah kepentingan saya. Itu adalah definisi. Ya, oke. Ini mungkin langsung di ya, ini panjang ya. Ini contoh saja dari beberapa dari sedikit disertasi saya bahwa identitas itu selalu constructed ya. Dari dulu pre-independent ada seperti ini ya identitasnya, kemudian ada post independence ya, ada Soekarno, Soeharto, Reformasi itu semua memiliki identitas yang berbeda-beda. Ini Soekarno Ira ya, dengan Konevonya, dengan Istiqlal dan lain-lain. Soeharto dengan tadi yang kita bahas, apa ini TMII ya. Kemudian Reformasi yang kemudian karena Reformasi ini juga menarik karena chaos, apa? Belum lahir ya Reformasi ya berarti ya. Itu chaos dan banyak sekali anarki dan perkosaan dan pembunuhan dan lain-lain. Akhirnya orang-orang dengan ekonomi yang sama menggabungkan diri karena yang biasa menjarah tuh orang ekonomi apa? Kelas bawah kan ya. Sehingga orang-orang kelas atas tuh melihat kelas bawah menjadi threat. Akhirnya orang-orang kelas atas menggabungkan diri dan akhirnya muncul gated community. Jadi itu awalnya salah satu awalnya adalah di situ. Ketika mereka hanya mau berkumpul pada satu kelas tertentu karena dia melihat kelas ekonomi lain adalah ancaman, gitu ya. Nah, kemudian disnifikasi ya, apa namanya? Disnifikasi dalam penjualan. Pernah lihat nggak? Mungkin kalian sering lihat rumah Texas, rumah apa? Jadi nama-nama rumahnya itu bukan Indonesia ya, rumah yang seakan-akan menjual mimpi. Karena yang dijual adalah mimpi untuk bebas dari keadaan Indonesia yang carut marut gitu. Gitu. Jadi dia menjualnya adalah mimpi. Oke. Ya, kemudian ada keresahan dari arsitek-arsitek yang kemudian mulai ke arah lokality. Karena pada waktu di sini akhirnya ada yang namanya perumahan yang sama semua ya, kok semuanya jadi sama gitu. Akhirnya ada yang kembali ke lokality dan Nusantara Arsitektur ini menjadi salah satu jalan masuknya ya, dikoin oleh Pak Joseph Priyotomo ya.
dan referring pada tradisional arsitektur. Ini 10 New Bali yang saya kemarin bilang bahwa awalnya ini yang dicanangkan. Ini adalah posternya ya, yang 1 miliar itu. Pada kenyataannya tidak berhasil karena sekarang sudah menjadi 5 destinasi prioritas saya di trim down karena negara tidak kuat untuk langsung mendevelop 10-10 ya. Nah, kemudian sayembara ini mengangkat arsitektur sebagai jalan masuk juga, pertama homestay di tahun kedua restoran, di souvenir center, selanjutnya information center. Dan kalian lihat ini adalah pemenang dari setiap wilayah. Ya, kalian bisa lihat betapa bahasa yang digunakan adalah bahasa tradisional arsitektur ya, inspirasinya. Ini adalah yang menarik dari ini adalah suatu apa namanya? Representasi identitas yang menggunakan kacamata orang luar dari bukan orang lokalnya. Karena dalam proses itu arsiteknya dari luar daerah, rata-rata orang Jakarta, jurinya orang Jakarta, yang bikin orang Jakarta, tetapi itu kemudian diklaim menjadi identitas daerah tersebut. Itu yang membuat menjadi problematik, ya. Dan modifikasi, berapa lagi? Tunggu ya. Modifikasi seperti ini, ya, ini juga menjadi menarik kan? Borobudur direpresentasikan dengan batu hitam. Mungkin karena terinspirasi pada Borobudur menggunakan batu hitam. Tapi pada kenyataannya, di sekitar Borobudur tidak ada resource batu hitam. Paham maksud saya? Itu adalah sesuatu yang menjadi permasalahan. Ketika kita itu merefer pada satu presiden, tanpa melihat pada apa yang terjadi lokal kita, itu menjadi permasalahan. Ini yang saya ceritakan kalau nggak salah. Prototipe ini menang dan akan digandakan menjadi berapa ratus di Danau Toba. Tapi ketika dibangun Danau Toba, maka biayanya menjadi berpuluh kali lipat karena ternyata di Toba dan di Samosir tidak ada bambu. Itu menjadi sesuatu yang kalian harus benar-benar aware ketika kalian mengikuti sayembara seperti ini, gitu ya. Kita tidak boleh apa ya mensimplify bahwa oh bambu ada di mana-mana, ini adalah material lokal. Misalkan kita kan narasinya seperti itu. Tiba-tiba ketika kamu bangun di suatu tempat tidak ada. Akhirnya tempat tidak bisa dibangun. Cuma satu prototipe dari 1000 yang dijanjikan. Karena akhirnya kelokalan itu tidak berhasil gitu ya. Oke. Ini restorannya ya. Dan menariknya kadang seringkali dari apa yang homestay dengan apa yang restoran tidak ada garis merahnya. Karena inilah mungkin susahnya kalau sayembara ya. Dilakukan di tahun yang berbeda, pemenangnya berbeda. Saya cuma bisa lihat banget saja. Contohnya seperti itu. Yang lain seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ingin menjadi suatu daerah wisata itu akan warna-warni sekali ya, sudah memiliki suatu identitas yang tepat. Karena ini adalah identitas menurut pemenangnya, kalau yang sebelumnya adalah untuk menurut pemenangnya. Jadi akhirnya kita bisa tahu bahwa identitas itu selalu subjektif ya. Kita lihat lagi, ini Danau Toba ya. Ini adalah pemenang untuk yang souvenir center. Buat orang-orang lokal di wilayah seperti ini tuh, buat kita arsitek ini ya sepertinya estetik, tetapi buat mereka belum tentu. Itu bisa jadi sebuah pelecehan terhadap simbol adat mereka gitu. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam membuat kreasi-kreasi seperti itu. Oke. Ini mungkin saya lewat saja. Ini mungkin nanti kalau kalian ingin baca ya bahwa ide Nusantara itu cukup problematik gitu ya. Karena ternyata Nusantara juga memiliki berbagai pengertian, nanti mungkin dibaca aja. Iyalah, dibaca aja lah. Tapi mungkin saya bisa highlight yang ini ya. Ini aja, bahwa ternyata translasi identitas nih dalam riset saya ya, translasi identitas itu biasanya didominasi dengan physical and tangible language. Jadi ini tahu ini nggak? Belum pernah lihat ya? Ini.
ada dua bangunan yang dianggap paling merepresentasikan kontemporer Nusantara. Ini dan Masjid Raya Sumatera Barat yang ada di Padang. Nanti mungkin bisa dilihat ya, yang bentuknya goncong itu. Ini bentuknya seperti Pinisi Tower dan eh, akhirnya bentuk itu yang paling biasanya tercapture gitu ya. Makanya analogi dan metafor menjadi common method. Apakah ini baik dan benar? Ini terserah kalian untuk menilai, tetapi at least common arsitek sekarang itu selalu eh, menggunakan analogi dan metafor. Mungkin itu dulu saja, nanti bisa dibaca sendiri tentang bagaimana Nusantara ini bekerja. Ada question sebelum kita masuk tugas? Nggak ada. Tapi nanti nggak di-dismiss kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan sih. Saya ngomong gitu. Nah, nggak ada pertanyaan. Saya tunjuk ya. Orang mau nanya? Hah? Udah. Udah, assignment. Udah ya. Jadi, kita dalam suatu negara, apa ya sih? Oke, dalam suatu negara ada konsep namanya kapital dan kapitol. Kapital adalah kota di mana primary government itu duduk. Intinya kalau bahasa Indonesia apa? Ibu kota, ya. Kapital itu ibu kota. Dan dia adalah administrative and political center ya. Dan biasanya major government building tuh ada di situ. Kita bisa melihat perbedaan bentuk dari dua ini ya. Ini di Brasilia bentuknya seperti apa nih? Oh, apa sih? Bumerang gitu ya. Kalau yang ini ada di Canberra, ya bentuknya radial dan itu adalah pilihan eh, bagaimana suatu kota mencerminkan pada pembentukan kapitalnya. Ada juga kapitol. Kalau kapitol ini legislative building. Kalau di kita apa? Gedung MPR, ya. Yang kemudian biasanya menjadi simbol. Ya, kalau kita tuh kayak gedung kura-kura kita bilangnya ya. Tapi akhirnya ini menjadi simbol political power and governance. Dan ingat ini adalah bahasa arsitektur. Ya kali. Betapa identitas itu sangat dekat dengan arsitektur. Oke. Nah, tugas kalian in group of four, ya. Tolong kalian eh, pilih satu negara, satu capital city, dan kemudian analisis bagaimana capital dan kapitolnya. Ya, kamu lihat bagaimana political ideologies, national identity, power dynamic-nya, yang akhirnya creating architectural form dan juga urban planning-nya, ya, tadi seperti tadi itu, bisa menginfluence dan bekerja menjadi simbol negara tersebut. Ya, kamu memilih satu, boleh historical capital yang udah lama, boleh contemporary capital seperti IKN, Trajaya, banyak ya, Brasilia, atau yang cukup baru Canberra. Canberra tuh baru kan, karena dia aslinya di Sydney awalnya. Dan kemudian conduct an in-depth analysis dari urban planning dan juga architectural design. Kalau kapital tentunya urban planning-nya, kalau kapitol arsitekturnya. Dan focus should be on how these elements seek to reflect political authority, national identity, and broader socio-political narratives ya. Dan kamu harus menjawab pertanyaan ini, tapi ini bukan ini ya ekshaustif ya. Jadi ini adalah pertanyaan teaser. Silahkan nanti kalau ada diskusi lain dikembangkan sendiri. Bagaimana dia kapital dan kapital ini bisa menjadi political and power and ideology ya. Kemudian bagaimana pembentukannya, siapa yang membentuk. Kalau emang dari sayembara mungkin kalian bisa lihat siapa yang mengadakan sayembara, siapa yang menentukan pemenangnya, siapa jurinya, siapa yang membuat tor dan lain-lain. Akhirnya terbaca siapa sebenarnya yang menentukan dan bagaimana kemudian dia membentuk national identity-nya. Kemudian apa social political implication dan bagaimana penerimaan masyarakatnya. Karena
Ini tugas juga di tahun lalu ya. Dan menariknya ternyata banyak dari kapital ini tuh malah didemo oleh masyarakat ini ya, karena mendapat penolakan gitu. Akhirnya ada janji-janji yang narasi-narasi yang akhirnya dianggap kosong. Nggak ada ini tuh sebenarnya. Ini hanya bunga-bunga dari janji politik saja. Padahal tidak ada dalam implementasi arsitektur ataupun urban planning-nya. Silakan, Anda boleh argumen seperti itu ya. Jadi tolong being critical is expected. Jadi semakin kritis, kamu akan mendapat nilai yang semakin baik tentunya. Jadi saya tidak berharap sesuatu yang pure deskriptif. Ini adalah kapitalnya, luasnya segini, demografinya ini bangunannya, luas segini, tinggi segini, ruang apa. Kita nggak perlu itu. Yang kita perlukan adalah analisis kamu. Bagaimana ini menjadi national identity bagi kawasan tersebut. Gitu ya. Jadi nggak perlu mendeskripsikan, tapi lebih ke analytical. Tolong prepare PowerPoint presentation. Ya, kalian akan presentasi. Dan input your analysis dan kalian akan presentasi 2 minggu dari sekarang. Alhamdulillah ya. Karena minggu depan TS. Iya. Minggu depan minggu TS. TS-nya ngapain? Anak ngapain? Hah? Ngapain ini? Iya, sudah. Sudah boleh lah kalau yang minta ya, ya udah. Apa bagus ya? Ini kalau dikasih 2 minggu, kan nggak dikasih UTS, tapi hasilnya so-so saya nggak mau loh. Ya, kalian harus mengasah pisau kritis kalian untuk bisa membedah negara-negara yang dipilih. Dan tahu siapa ketua PAS sini kan? Wih, mana? Apa? Jadi saya nitip kamu tolong pastikan tidak ada yang sama pilihan-pilihannya ini. Ya kamu dulu. Ya, selalu ya. Jadi tolong nanti dikoordinasi sama pilihan ibu kotanya kalau bisa jangan sama. Ini kan cuma ada kelompok. Gue ada berapa kelompok ini Pak? Berapa? Berapa? Dibagi 4 sih, 4 orang. Untuk mesti berapa sih ini? Belum tanda tangan. Oke. Pokoknya nanti silakan bagaimana sistemnya, rebutan, war atau gimana. Pokoknya jangan ada yang sama ya. Oke. Em, nanti kita akan menilai presentasi kamu dan seperti biasa saya akan menilai keaktifan kelompok kalian dalam bertanya. Apakah berapa kali bertanya dan apakah pertanyaannya cukup berbobot atau tidak, itu akan menentukan tambahan nilai ekstra untuk kelompok kalian ya. Submissionnya mau 9 April apa mau? Hah? Iya udah. Gimana? Sebenarnya awalnya saya mau buat ini tugas UTS, jadi kemudian UTS. Jadi tapi dimundur aja. Ya sudah. Ada kesempatan lagi. Kenapa serius? Ya udah. Ya udah, ya deh ya. Kalau gitu deadline-nya adalah Kamis 16 April sebelum kelas. Tapi kalau dilewat jam 3 kan telat ya. Oke. Oke, ya udah. Ya udahlah ya. Kelas masa. Oke, tapi ingat tolong kemarin juga dalam presentasi sebelumnya cukup baik. Cuman ada beberapa kelompok yang terlalu lama penjelasannya ya. Ingat kalian harus latihan dulu dalam saya tuh itu kelas apa ya? Setahun baca. Ya udah. Oh iya juga ya. Oke. Jadi eh, timing tolong dipastikan 8 menit ya. Jadi kalau bisa jangan sampai karena punctuality juga tentunya akan mendapat porsi dalam kelompok presentasi kalian. Ya. Oke. Cukup ya pertanyaan.
Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ya, aman? Kalau aman, eh oke pas banget 10 menit kurang 5. Jadi saya sudahi. Kalau memang nanti ada pertanyaan ya silahkan. Oh ya, ada yang absennya bermasalah? Langsung aja cepat. Oke, nanti saya absenkan terus kemarin ya, berarti ya. Masalah PNS. Nah itu kalian nyetor nama ke Kak ini Kak Rebecca ya. Oke. Oke gitu ya. Kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tim tampak